Shalom. Anda sedang bergabung di dalam podcast Awali Bersama Tuhan dari Gereja Kristen Kalam Kudus Merauke. Kami berharap podcast ini akan menjadi berkat bagi Anda dalam mengawali hari ini. Selamat mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita boleh bangun, kita boleh menikmati anugerah Tuhan yang selalu baru dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama saya mengajak kita untuk menaikkan pujian di hadapan Tuhan. Ku bersyukur padamu Tuhan. Antara semua bangsa di bumi, kasih-Mu tak berubah, melebihi langit, kesetiaan-Mu sampai di angkasa tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Terpujilah Tuhan yang Maha Mulia, kemuliaan-Mu di tempat maha tinggi. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat yang ke-37. Tapi kita hanya membaca pada ayat yang ke-25 saja. Pada suatu kali, berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Bapak, Ibu, Saudara, ini satu pertanyaan yang sangat penting. Pertanyaan ini lebih penting dari pertanyaan bagaimana caranya kita diberkati oleh Tuhan, bagaimana sekolah kita bisa sukses, usaha bisa sukses, bagaimana kita bisa bahagia, dan lain sebagainya. Tapi pertanyaannya, ada berapa banyak orang yang kemudian mempertanyakan pertanyaan ini? Bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal? Tapi sungguh disayangkan, pertanyaan yang begitu penting ini dinodai dengan motivasi yang salah. Ia bertanya bukan untuk mau mengetahui bagaimana caranya untuk memperoleh hidup yang kekal, tetapi hanya untuk menguji Yesus, mau tahu apa pendapat Yesus tentang hal tersebut. Ia bahkan berusaha untuk membenarkan diri dengan mengajukan satu pertanyaan lagi, yaitu siapakah sesamaku manusia? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, Tuhan Yesus kemudian memberikan gambaran tentang orang Samaria yang murah hati di dalam perikop ini. Nah, saudaraku, dari kisah ini, dari perikop ini, ada beberapa kebenaran yang kita dapat pelajari. Kita akan melihat dalam beberapa waktu ke depan tentang beberapa hal yang penting, beberapa kebenaran yang diajarkan oleh Yesus dalam perikop ini. Pada pagi hari ini kita hanya lihat satu bagian saja. Pada ayat yang ke-29, ada pertanyaan di sana. Dan siapakah sesamaku manusia? Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita perhatikan dari pertanyaan ahli Taurat ini,
sepertinya ia tidak mempermasalahkan mengenai kasih kepada Allah, sehingga ia tidak menanyakan bagaimana cara untuk mengasihi Allah. Tetapi yang ia tanyakan adalah mengenai sesama. Siapa yang dimaksud dengan sesama manusia? Apa batasan sesama itu? Karena mereka memahami bahwa sesama manusia itu hanyalah sesama orang Yahudi saja. Nah, ini adalah satu kekeliruan mereka memahami tentang kata sesama itu. Kalau dalam konteks sekarang, orang seperti ini akan berkata, jangan tolong dia, karena dia bukan keluarga kita. Jangan tolong dia bukan jemaat kita. Jangan tolong dia bukan satu aliran dengan kita. Beda aliran dengan kita. Jangan tolong dia bukan orang Kristen. Dia tidak perlu ditolong. Padahal kita mampu untuk memberikan pertolongan. Orang Samaria ketika melihat orang yang sedang tergeletak itu, ia tidak tanya dulu apakah si korban itu adalah orang Yahudi, orang Romawi, orang Yunani, atau orang Syria. Baginya, orang yang terluka itu dan yang sedang tergeletak itu membutuhkan pertolongan. Dan itu adalah sesamanya. Bapak, Ibu, Saudara, dalam hal keyakinan atau dalam hal iman kepada Yesus Kristus, itu sesuatu yang sifatnya eksklusif. Tidak bisa ditawar-tawar. Tetapi, dalam hal memberikan pertolongan, tidak mengenal batasan. Apapun agamanya, apapun sukunya, apapun gerejanya, itu adalah sesama kita manusia. Justru, itu menjadi sarana untuk kita menyampaikan kabar baik kepada orang yang belum percaya kepada Kristus. Dalam hukum Taurat mengajarkan untuk mengasihi sesama. Tetapi Yesus mengajarkan tuntutan itu melampaui hukum itu, yaitu mengasihi musuh. Itu disebutkan oleh Yesus dalam Matius pasal 5 dan kemudian Lukas pasal 6 ayat yang ke-27. Kasihi musuh, berdoa untuk mereka. Dan bukan cuma itu, Yesus juga mengajarkan berbuat baiklah bagi mereka, berkati mereka. Jadi saudara, tindakan kasih itu tidak dibatasi hanya untuk satu golongan saja, tetapi kepada semua orang yang membutuhkan, bahkan musuh sekalipun. Inilah yang diajarkan oleh Yesus kepada saya dan saudara, mengasihi sesama. Tidak hanya sebatas satu suku, satu golongan, dan satu agama. Kepada semua orang yang membutuhkan, saya dan saudara punya tanggung jawab untuk memberikan pertolongan, tindakan kasih kepada mereka. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh bersyukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami untuk kami mengasihi sesama kami manusia. Tanpa kami harus memandang status sosial, tanpa kami harus memandang dia dari suku mana, dia dari golongan mana, dia dari gereja mana, dan dari agama apa. Tuhan mengajarkan kami untuk menyatakan kasih-Mu kepada siapapun juga yang berjumpa dengan kami setiap waktu. Tolonglah kami pada hari ini, pakailah kami dimanapun kami berada, di tempat pekerjaan kami. Tuhan, tolong kami untuk menjadi alat di dalam tangan Tuhan, menceritakan kasih Tuhan. Dan bukan hanya menceritakan, kami juga boleh memberikan tindakan kasih kepada orang-orang yang bersama-sama dengan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Tolonglah kami, pakailah kami untuk menyatakan kasih Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitar kami setiap hari. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, muridkan satu orang lagi bagi Kristus.